Pekan ke-21 menghadirkan kejutan besar saat rekor 13 laga tak terkalahkan Persebaya resmi runtuh. Di saat yang sama, Persija Jakarta tampil beringas membungkam Bali United demi menempel ketat puncak klasemen, dibarengi amukan Malut United dan Arema FC yang kompak berpesta gol ke gawang lawan. Ketegangan memuncak saat Persis Solo dan Persik Kediri selamat lewat gol dramatis di menit akhir. Kontras dengan nasib PSM Makassar yang tumbang akibat petaka kartu merah. Sementara itu, Persita Tangerang sukses melakukan aksi comeback heroik yang semakin memanaskan persaingan di papan tengah klasemen sementara. Setiap laga di pekan ini membuktikan bahwa perburuan gelar juara musim ini kian sulit ditebak dan penuh drama hingga menit akhir. Berikut rangkuman lengkap pertandingan pekan 21 BRI Liga 1. Nasib Milomir Seslia berada di ujung tanduk saat Laskar Sambernyawa dipaksa bertarung nyawa demi keluar dari dasar klasemen. Mengandalkan pola 4-2-3-1, Persis Solo langsung menggempur. Namun eksekusi penalti Ramon Papariga di menit ke-15 gagal membuahkan hasil. Ketegangan memuncak saat Junior Brandao membawa Madura United unggul lewat titik putih di menit ke-33. Persis segera membalas sebelum turun minum lewat tandukan maut Papariga, memanfaatkan umpan sudut akurat Andre Alba. Skor imbang 1-1 menutup babak pertama. Momen krusial kembali tercipta saat sontekan Jorge Ambrosio Mendonca membawa tim tamu memimpin di menit ke-65. Saat kekalahan sudah di depan mata, bek kanan Dusan Mijik muncul sebagai penyelamat lewat golnya di menit ke-90+2 untuk memaksakan skor 2-2. Hasil 1 poin ini membuat Persis Solo masih terpuruk sebagai juru kunci klasemen sementara Indonesia Super League. Sementara itu, Madura United tertahan di peringkat ke-14. Laskar Sambernyawa gagal menang meski terus mendominasi jalannya permainan. Misi kebangkitan Macan Putih harus terhambat setelah kemenangan yang sudah di depan mata sirna seketika. Mengandalkan skema ofensif, Persik Kediri tampil menekan sejak awal hingga John Toral berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-31 lewat tembakan kaki kiri mematikan. Ketegangan meningkat saat Laskar Mataram membalas kilat 6 menit berselang. Berawal dari tendangan gawang Cahya Supriyadi, Ezekiel Vidal melepaskan voli indah yang menggetarkan jala lawan. Persik kembali unggul di babak kedua lewat penalti dingin Ezra Walian pada menit ke-57. Namun, Ezekiel Vidal benar-benar menjadi momok menakutkan bagi pertahanan Kediri. Sundulan akuratnya pada menit ke-62 memaksa laga berakhir imbang 2-2. Persaingan sengit ini sempat memanas di menit akhir lewat penyelamatan gemilang Leona Baccio yang menggagalkan peluang emas Irfan. 1 poin ini membuat PSIM Yogyakarta tertahan di posisi ke-7 dengan koleksi 32 poin. Sementara Persik Kediri masih tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 26 poin. Hasil yang merugikan bagi kedua tim dalam persaingan papan tengah Super League 2026. Rentetan hasil buruk Laskar Kiraha akhirnya resmi berakhir lewat pembantaian sadis di Ternate. Malut United tampil kesetanan sejak menit awal demi menghapus luka 2 kekalahan beruntun sebelumnya. Igor Inocencio membuka keran gol pada menit ke-11 yang langsung meruntuhkan mental tim tamu. Aksi individu mematikan Ciro Alves menggandakan keunggulan pada menit ke-23 setelah melakukan cut inside dan melewati 2 bek lawan. Memasuki babak kedua, Tyron Del Pino memperlebar jarak pada menit ke-28 melalui sambaran bola muntah hasil sepak pojok. Ketegangan bagi tim lawan semakin menjadi saat kerjasama apik duet Ciro dan David da Silva menutup pesta gol di menit ke-77. Dominasi total ditunjukkan anak asuh Henry Susilo yang unggul jumlah pemain dalam skema serangan balik cepat. Persijap Jepara dibuat tidak berdaya dan gagal meredam agresivitas lini depan tuan rumah hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 4-0 menjadi bukti kebangkitan nyata sang tuan rumah. Kemenangan telak ini membawa Malut United melesat ke peringkat ke-4 klasemen dengan koleksi 40 poin. Mereka kini hanya terpaut 1 angka dari Persija Jakarta di posisi 3 besar. Sementara itu, Persijap Jepara makin terpuruk di zona degradasi posisi ke-17 dengan 15 poin. Keangkeran markas pasukan Ramang runtuh seketika dalam persaingan sengit yang berakhir tragis. PSM Makassar awalnya mampu meredam gempuran Tangsel Warriors meski gol Alex Martin sempat dianulir wasit karena posisi offside pada menit ke-18. Momen krusial terjadi pada menit ke-75 saat Victor Luis diusir keluar lapangan. Unggul jumlah pemain membuat Dewa United yang menggunakan pola 4-2-3-1 semakin leluasa mengepung pertahanan tuan rumah. Gol yang dinanti akhirnya lahir pada menit ke-90 lewat eksekusi bebas spektakuler Vico Duarte. Tendangan roketnya meluncur deras tanpa bisa dihalau Reza Arya. Tak butuh waktu lama, Alex Martins mengunci kemenangan menjadi 2-0 di masa tambahan waktu menit ke-90+4 usai memanfaatkan umpan matang Taisei Marukawa. Kemenangan ini membawa Dewa United naik ke peringkat 9 dengan koleksi 27 poin. Di sisi lain, PSM Makassar harus tertahan di posisi ke-13 klasemen sementara dengan raihan 23 poin.
Rekor fantastis 13 pertandingan tanpa kekalahan milik Bajul Ijo akhirnya resmi terkubur di depan pendukung sendiri. Persebaya Surabaya yang tampil dengan pola 4-3-3 dipaksa menyerah oleh efektivitas serangan balik kilat tim tamu. Ketegangan dimulai pada menit ke-26 saat Henry Dombia menanduk umpan Moussa Sidibe tanpa kawalan berarti. Menjelang turun minum, giliran Moussa Sidibe yang merobek jala Andika Ramadhani usai menerima asis matang Rio Matsumura. Skor 2-0 membuat tuan rumah tersentak di bawah guyuran hujan deras. Persebaya mencoba bangkit di babak kedua melalui aksi Mihailo Perovic yang menipiskan keadaan pada menit ke-64. Gempuran bertubi-tubi dari Galih Freitas dan Pedro Matos terus menghujani pertahanan lawan. Namun, ketangguhan Akil Safik di bawah Mistar memastikan keunggulan tim tamu bertahan hingga peluit panjang. Kekalahan 2-1 ini memutus tren positif tim asuhan Bernardo Tavares di Super League 2026. Bayangkara FC sukses membawa pulang 3 poin krusial untuk memperbaiki posisi mereka di papan tengah klasemen sementara. Ambisi Serdadu Tridatu hancur di kandang sendiri. Persija Jakarta tampil beringas dan langsung mendominasi permainan sejak awal laga. Macan Kemayoran sukses membuat barisan pertahanan tuan rumah kocar-kacir lewat serangan kilat yang mematikan. Momen krusial tercipta pada menit ke-8. Gustavo Almeida sukses merobek jala gawang lewat tandukan tajam hasil umpan silang Maxwell Souza. Persija hampir menggandakan skor berkali-kali, namun aksi gemilang kiper Bali United mencegah pembantaian lebih tragis di babak pertama. Bali United mencoba bangkit dan mengurung pertahanan lawan di menit-menit akhir. Laga sempat terhenti akibat suar hingga wasit memberikan tambahan waktu 12 menit. Namun, disiplinnya Rizky Ridho dan Jordi Amat memastikan keunggulan 1-0 bertahan hingga peluit panjang. Kemenangan ini mengukuhkan Persija di peringkat ketiga dengan 44 poin, hanya terpaut 3 angka dari Persib di puncak. Sementara Bali United tertahan di posisi ke-10. Persaingan papan atas kini semakin memanas. Tren negatif pendekar Cisadane resmi berakhir lewat pembalikan keadaan kilat dalam tempo 2 menit. Persita Tangerang sempat tertinggal di babak pertama usai Ruyeri Blanco mencetak gol lewat skema serangan balik cepat. PSBS Biak benar-benar membuat tuan rumah kesulitan hingga turun minum. Ketegangan memuncak di babak kedua saat Eber Besa gagal mengeksekusi penalti. Namun, Persita langsung merespons tajam. Raiko Rodriguez menyamakan skor di menit ke-69, disusul sundulan maut Ahmad Hardianto semenit berselang yang membalikan kedudukan menjadi 2-1. Skema 4-2-3-1 Carlos Pena terbukti ampuh meruntuhkan pertahanan Badai Pasifik. Kemenangan ini membawa Persita naik ke peringkat ke-6 dengan 35 poin, menyamai catatan Persebaya. Sebaliknya, PSBS Biak kian terpuruk usai gagal menang dalam 4 laga beruntun.